Halo Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tabita Triana Florentina dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya siklus transfer elektron. Jadi sebenarnya singkatnya, transfer elektron merupakan proses pengubahan FADH2 dan NADH menjadi ATP. Baik FADH2 dan NADH adalah bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Jadi agar dapat digunakan oleh tubuh, kedua molekul tersebut diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya ATP ini akan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan oleh tubuh kita, juga tubuh kamu, dalam melakukan berbagai aktivitas. Perubahan FADH2 dan NADH terjadi pada tahapan transfer elektron respirasi aerob. Ada dua molekul yang dapat diubah menjadi ATP pada tahapan transfer elektron, yaitu FADH2 dan NADH. Pada perubahan kedua molekul tersebut menjadi ATP, ada sedikit perbedaan dalam prosesnya. Jadi saya akan menjelaskan proses pengubahan NADH menjadi ATP dan proses pengubahan FADH2 menjadi ATP. Saya akan menjelaskan NADH terlebih dahulu. Proses yang terjadi pada tahapan transfer elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Lalu elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen lagi. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melalui kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Jadi setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase, dan setiap satu atom hidrogen yang masuk mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau yang dapat disebut penangkap elektron. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Jadi kesimpulannya adalah untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Sekarang saya akan menjelaskan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian masuk ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dan sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Jadi setiap atom hidrogen terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya elektron akan bereaksi dengan IOH+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O. Jadi jumlah ion hidrogen yang keluar berjumlah 2 untuk setiap satu molekul NADH2, FADH2 maksud saya. Jadi kesimpulannya adalah perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Saya akan menjelaskan hasil akhir dari transfer elektron tersebut. Berikutnya akan dihitung jumlah ATP yang terbentuk pada tahapan transfer elektron. Pada tahapan glikolisis, banyaknya NADH yang dihasilkan adalah 2 molekul. Pada tahapan dekarboksilasi oksidatif, maksud saya, menghasilkan 2 NADH. Sedangkan pada siklus Krebs, molekul yang dihasilkan adalah 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi total NADH yang dihasilkan sebanyak 10 molekul dan FADH2 yang dihasilkan sebanyak 2 molekul. Pada bahasan transfer elektron yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa satu NADH menghasilkan 3 ATP dan satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Sehingga energi yang dihasilkan akan setara dengan 10 NADH sama dengan 30 ATP dan 2 FADH2 sama dengan 4 ATP. Jadi seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transfer elektron adalah 34 ATP. Sekian dari penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai siklus transfer elektron. Bila ada salah kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.